Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video sebelumnya kita sudah bahas ya apa aja yang baru yang terjadi perubahan di MIUI 13 Poco X3 NFC. Nah kali ini di sini kita akan coba tes performa ya. Nah di sini sebetulnya saya sudah tes di AnTuTu Benchmark. Kita coba lihat di sini teman-teman ya, di AnTuTu Benchmark berapa sih skornya setelah update ke MIUI 13 ya. Nah ini dia teman-teman, skornya di 349.637 dan skor ini di berbagai device itu bisa berbeda, apalagi di device Poco X NFC yang RAM 6GB teman-teman, dan di RAM 8GB pun ini bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita coba lihat lebih detail lagi. Di sini kita klik. Nah, di bagian CPU-nya dia tembus sampai di 104.000 teman-teman. Ini mantap ya. Kemudian untuk di GPU-nya dia di 93.629. Ini cukup lumayan juga, masih bisa diandalkan buat gaming teman-teman di sini ya. Oke. Untuk OpenGL-nya ES3.1 AEP-nya 32.000. Dan rata-rata di sini hampir 30.000 untuk GPU-nya teman-teman, dan di sini masih sangat bagus ya untuk gaming seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk di bagian CPU kita coba lihat. Nah, di sini paling tinggi itu di multi ya. Nah, di multi CPU-nya seperti itu teman-teman. Nah, ini dia ya, multi core. Ini dia di 57.000. Oke. Nah, kemudian untuk operasi matematika CPU-nya dia di 32 ribuan. Kemudian kita coba lihat di bagian memori. Nah, di bagian memori di sini untuk akses RAM-nya 28.900. Ini cukup besar teman-teman karena ini RAM-nya 8GB dan LPDDR4X ya. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, ini untuk performa ataupun hasil skor di AnTuTu Benchmark di Poco X3 NFC setelah update ke MIUI 13. Oke, selanjutnya di sini saya sudah tes juga di Geekbench 5. Cuman di sini saya buat di screenshot teman-teman ya, karena untuk tes ini dia itu akan langsung hilang ketika kita coba back. Jadi saya screenshot, kita coba lihat di sini. Nah, ini untuk skor single core-nya 544 dan ini untuk multi core-nya di 1742. Kita coba lihat di sini ya. Skor untuk single core kita di sini di atas Mi 9T ya. Nah, dan di bawah Xiaomi Redmi Note 9S dan di bawah Redmi Note 9 Pro. Untuk Poco X NFC ya, untuk single core-nya. Kemudian kita coba lihat di sini untuk multi core-nya. Nah, untuk multi core-nya ternyata setelah update ke MIUI 13 kita masih di bawah Redmi Note 9 Pro dan di atas Redmi Note 9S. Seperti itu teman-teman ya. Jadi hampir mirip lah dengan performa Redmi Note 9 Pro. Seperti itu ya. Kemudian kita coba lihat di sini untuk di bagian OpenGL skornya di 1273. Kemudian kita coba lihat di sini. Nah, untuk skor OpenGL ataupun untuk skor GPU grafiknya di sini lebih tinggi dibanding Redmi Note 9 Pro teman-teman dengan Snapdragon 720G 1,8GB. Qualcomm Snapdragon 732G ya, ini di Poco X NFC lebih unggul dibanding Redmi Note 9 Pro dengan 720G ya. Ini mantap banget untuk gaming. Cuman di sini anehnya di Vulkan Score dia hanya dapat di 199 dan di sini ada keterangan katanya seperti ini, validasi kemudian Exygen score 0 katanya. Jadi kurang maksimal di sini ya untuk Poco X NFC di bagian Vulkannya. Sayang sekali ya, ini di Android 12 seperti itu. Nanti kita akan coba lihat di 3D Mark. Oke, kita akan coba lihat di 3D Mark seperti apa gitu teman-teman ya untuk skor Vulkannya. Di sini langsung aja kita coba masuk ke dalam 3D Mark. Kita coba lihat. Di sini kita sudah uji ya, dan hasilnya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, ini OpenGL. Nah, ini ya. Saya baru tes tadi nih Agustus 25 ya. Kemudian di 2022 ini Android 12 itu skornya di 3847. OpenGL S3.0 ini untuk OpenGL-nya. Untuk Vulkannya di sini di 1117, ini Android 12. Nah,
Kemudian kita coba lihat di Android 11 ini single shot sama dengan yang atas. Ini lebih rendah, skornya 3810 ya. Jadi ada peningkatan di sini untuk di bagian OpenCL-nya antara Android 11 dan juga Android 12. Jadi lebih baik itu di Android 12 pastinya dibanding Android 11, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini ya tergantung teman-teman sih. Kalau saran saya sih di-update aja ke Android 12 seperti itu, teman-teman. Foto performanya lebih baik. Kalau full kan ini sama aja ya, di Android 11 dan di Android 12 sama untuk series full kan. Jadi nggak masalah ya. Jadi tetap nanti kalau misalkan bermain game, kalau misalkan di gamenya ada settingan untuk bagian bagian OpenCL-nya, itu setting pilih di OpenCL saja teman-teman ya. Jangan gunakan full kan. Seperti itu ya. Nah, ini untuk di tes 3D Mark. Kemudian di sini kita akan coba tes di GPU Mark benchmark. Bagaimana setelah update ke MIUI 13? Apakah skornya tetap sama? Teman-teman kita coba lihat. Nah, ini skor GPU Mark-nya ini adalah skor di MIUI 12.5.7 Android 11. Kita akan coba uji tes di sini di MIUI 13 apakah ada perubahan, apakah lebih tinggi atau lebih rendah untuk di skor GPU Mark benchmarknya teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita coba start ya. Kita start dan di sini jangan lupa kita matikan datanya ya. Seperti ini. Oke, kita matikan. Lalu kita coba lihat di sini untuk FPS maksimumnya kita dapat berapa? Wow, sayang sekali di sini FPS maksimumnya kita dapat di 297 ya. Kemudian untuk FPS minimumnya dia di 39. Wah, ini ada apa ini teman-teman ya? Wow, ada apa ini ya? Perasaan di sini saya sudah setting untuk di bagian FPS-nya di 120 fps loh ya. Tapi kalau kita coba lihat di bagian grafisnya dia mulus ya, tuh lihat 3D-nya mulus di sini. Oke. Rata-ratanya dia di 135 ya. Dan untuk minimumnya di 39 teman-teman. Oke. Kita coba perhatikan aja di sini ya. Oke, dan sebetulnya sih untuk performa seperti ini hal yang wajar ya. Di Snapdragon 732G, di Redmi Note 10 Pro juga sama sebetulnya. Seperti inilah, gak jauh beda untuk performanya Pak. Tapi ya kalau saya pernah coba ya, untuk gaming itu memang nggak tahu kenapa performanya lebih bagus di Poco X3 NFC dibanding Redmi Note 10 Pro. Itu teman-teman, saya juga kurang paham di sini. Mungkin ya racikannya ya, racikan dari GPU dan CPU-nya. Oke, ini sudah hampir selesai. Kita akan coba lihat berapa di sini skornya. Oke. Skornya di 1.231.200. Jadi ini masih tetap sama ya, enggak ada perbedaan di sini untuk skor dari GPU Mark benchmarknya. Kalau kita coba lihat my device ya, memori GPU-nya 2 GB. Kemudian di sini untuk RAM-nya 8 GB ya. Nah, ini untuk GPU-nya Adreno TM 618. Seperti ini teman-teman. Oke, ini untuk skor dari GPU Mark benchmark. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba lihat yang paling mantap nih ya. Kita akan coba lihat di tes CPU throttling. Nah, di sini saya sudah lakukan uji tes dan di sini saya sudah screenshot teman-teman untuk CPU test throttling ini. Kita coba lihat ya. Masuk tadi ke bagian files. Nah, ini dia teman-teman. Saya tes di sini selama 30 menit. Kita bisa dapat maksimum gipsnya itu di 165, rata-rata 163 dan minimum 160. Lihat, ini stabil ya. Meskipun temperatur di sini menunjukkan 93 derajat Celcius, tapi lihat di berbagai core di sini dia stabil ya. Ada yang 62 derajat, di sini ada 40 derajat. Jadi dia bisa menyetabilkan performa CPU-nya. Ini kalau menurut saya luar biasa teman-teman ya untuk performanya nih. Ya, kalau dilihat dari hasil uji tes seperti ini. Tapi nanti kita akan coba lihat ya, tes di gaming itu seperti apa. Oke, nanti kita coba lihat teman-teman untuk tes di gamingnya ya. Nanti saya akan coba beberapa game di sini singkat saja. Saya coba nanti jelaskan di tiap game itu performanya seperti apa. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat hasil throttling dari CPU-nya ini stabil, aman teman-teman ya. Enggak banyak drop gitu kan. Seperti ini. Ya, apalagi kalau misalkan dibantu kita menggunakan fan cooler seperti ini ketika bermain game, ini akan jauh lebih stabil teman-teman. Seperti itu ya.
Oke teman-teman, di sini sebelum saya masuk ke dalam gameplay atau tes gamingnya, di sini ada hal yang menarik ternyata di opsi developer ya. Ini nggak menyangka teman-teman. Di Poco X3 NFC ya, kita coba akses ke opsi developer, masuk ke dalam setelan tambahan, kemudian di sini masuk ke opsi pengembang. Selanjutnya kita cari ke bawah. Saya kaget ketika saya mau aktifin power monitor. Ternyata di sini ada speed mode teman-teman. Nah lihat ya, prioritaskan performa over power consumption and temperature control katanya. Kita bisa aktifkan speed mode di sini ya. Ini luar biasa, ini keren banget teman-teman ya. Nah sini saya mau aktifin power monitor ya. Ini aktifin power monitor, mau lihat FPS berjalan. Ternyata di bawahnya ada speed mode. Nah nanti saya akan buat video khusus ya ketika kita coba tes gaming dengan mengaktifkan speed mode ya di channel Wahyu Zekta Gaming Official. Teman-teman nanti wajib disimak tuh bagaimana performanya ketika kita coba speed mode dan juga ketika kita sudah setting dengan menggunakan driver game. Bagaimana nanti performanya ya. Nanti saya akan buat video khususnya di channel Wahyu Zekta Gaming Official teman-teman ya untuk tes gamingnya. Seperti itu. Oke. Jadi di sini saya akan coba uji tes gaming tanpa mengaktifkan speed mode ini ya. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam game yang pertama. Ya oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game yang pertama. Di sini saya coba tes game Tower of Fantasy. Di sini kita bisa dapat FPS di 60 fps ya. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ya. Ntar kita coba terangin dulu ya. Nah, kita bisa dapat FPS di sekitaran 56 60 fps ya, seperti ini. Frame drop ke 40-an paling seperti itu. Kalau misalkan kita coba lihat di bagian pengaturan di sini untuk di bagian tampilan, saya settingnya di 60 dan di sini menggunakan normal dan mulus untuk settingannya. Nah, bagaimana kalau kita coba di 90? Oke, kita coba lihat. Kita bisa dapat di 90 teman-teman, lihat. Ya. Naik ke 84 83 fps. Cuman di sini saya nggak rekomendasikan, cukup aja settingannya di 60 ya. Seperti itu. Oke, kita coba di 60 aja. Apakah dia stabil atau tidak teman-teman ya. Nah kalau kita coba lihat ini lancar ya teman-teman, tuh lancar ini. Kadang ada frame ke 25. Wow emang berat sih game ini teman-teman. Dan juga masih belum optimal. Di sini saya masih belum saya aktifin untuk driver gamenya. Ini masih default bawaannya ya. Oke, nanti di channel Wahyu Zekta Gaming Official saya akan coba aktifin driver game dan juga kita akan coba tes dengan speed modenya ya, seperti itu. Oke, masih frame drop ini teman-teman. Wow, berat ya. Oke, dan di sini untuk suhu pertama di 40 ya. Ini maraton ya. Tadi setelah saya coba tes, setelah saya coba tes tadi performa seperti tes CPU throttling seperti itu. Ini maraton saya teman-teman ya, dari tadi 100% baterai sampai saat ini nih. Ini udah berapa persen nih saya coba tes dari tadi ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk performa di game Tower of Fantasy ya. Jadi kalau menurut saya di sini masih belum optimal ya, masih frame drop bener ini, masih naik turun. Dan juga di sini untuk di bagian game turbonya ini masih menggunakan versi seperti ini. Defaultnya kita coba percepat juga. Di sini enggak ada fitur menu lainnya ya, tuh enggak ada fitur menu lainnya di sini. Jadi seperti ini. Dan di sini untuk kedeteksi di sini tuh ini kedeteksi FPS layar, bukan kedeteksi FPS gaming ya. Seperti itu teman-teman. Nanti kita coba update lah di Wahyu Zekta Gaming Official. Nanti kita akan coba tes dengan menggunakan aplikasi security 7.1.0 yang terbaru kemarin yang stabil itu teman-teman ya. Nanti kita akan coba dites di Poco X3 NFC ini. Oke, seperti itu sekaligus speed mode dan juga driver game. Nanti kita coba tes bagaimana perbedaannya. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya untuk tes gaming di Poco X3 NFC, tes Tower of Fantasy. Oke, kita coba di game selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di game PUBG Mobile ya. Di sini kita coba lihat dulu untuk settingan dari grafisnya. Di sini saya menggunakan settingan Smooth Ultra 40 fps teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya, 40 fps ya seperti ini. Kemudian di sini untuk di bagian game turbonya saya coba aktifkan ya. Nah, di sini kedeteksinya dia kedeteksi layar.
Jadi harusnya si Poco X3 NFC ini tuh support ekstrim 60 fps. Cuman ya itu dia ya, dari dulu sampai sekarang nggak ada kerjasamanya nih si Poco X3 NFC ini ya dengan developer. Harusnya bisa kebuka 60 fps ekstrim itu, tapi ini enggak ya. Aduh, sayang sekali nih teman-teman. Oke, seperti ini kita coba lihat ya. Sedang terjun nih kayaknya nih. Oke, sedang terjun. Dia di 37 39. Nah, kalau di 40 fps kalau menurut saya masih cukup nyaman lah dibanding hanya 30 fps tuh seperti di Redmi Note 11. Padahal dia itu mampu loh sampai di 60 fps ya untuk CPU ataupun dengan SoC-nya. Tetapi ini di game ini tuh terasa berat banget gitu ya. Nah ya, coba di sini tuh. Nah, ini kan kalau 40 fps agak masih smooth gitu teman-teman dibanding 30 fps gitu ya. Ya elah, nggak ada senjata ini. Ya pokoknya seperti ini aja teman-teman ya untuk performa. Ada musuh, kita coba. Loh, ya seperti itulah teman-teman ya. Nah, wih, langsung dapat scope, mantap ini kita ganti aja ya. Sip, mantap teman-teman ya, aman di sini untuk PUBG Mobile. Lanjut kita coba tes di Mobile Legend ya. Penasaran, nanti terakhir kita coba di PUBG New State. Oke. Ya oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Mobile Legend. Di sini kita bisa dapat stabil di 60 fps ya. Ini saya menggunakan settingannya seperti ini teman-teman untuk di settingannya. Nah ya, saya menggunakan tinggi. Kemudian di sini saya menggunakan tinggi juga. Kalau misalkan kita coba pakai ultra bagaimana? Oke, kita coba lihat di sini apakah dia tetap stabil di 60 fps. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini stabil di 60 fps kalau menurut saya. Oke, kita coba lihat. Oke, kita double kill ya. Mantap ini. Di bawah diserang ini. Oke teman-teman, SoC dan juga dari GPU Adreno nya ya, seperti itu. Oke, destroy, dan di sini seperti kita akan menang teman-teman. Kita menari-nari aja di sini ya. Oke, kita menari-nari di sini. Nah. Oke, kita menari-nari. Oke. Waduh, kena saya. Kita kuasai aja. Oke, menari-nari. Sip. Kill 20. Gak apa-apa, kita hancurin aja langsung ini semua. hancurin aja semuanya ini. Oke. Monster kill. Udah, hancurin aja semua. Yang kasih ampun. Udah menang. Sip teman-teman ya. Oke. Ini untuk di Poco X3 NFC Mobile Legend aman teman-teman ya, victory itu ya di sini. Oke, kita akan coba tes di game selanjutnya di PUBG New State teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game New State Mobile. Teman-teman bisa lihat di sini untuk FPS-nya, dia ada drop sampai 23 tapi dia bisa sampai di 90 FPS. Di sini kita coba aktifin percepat teman-teman seperti ini ya. Nah, ini bisa kedeteksi sampai di
Oke, ada frame ya, ada frame nih pas lagi turun nih. Itu ya, itu hal yang wajar sih sebetulnya. Harusnya sih memang enggak sih. Tapi pas rata-rata sih di device di HP itu rata-rata ada frame ketika pas mau buka parasut itu ya, teman-teman, seperti itu ya. Nah, kita coba lihat di sini. Kita bisa berapa fps di sini, teman-teman? 25 ya, 50. Dan memang kalau di Poco X3 NFC ini sebaiknya jangan pakai yang 90 fps, malah dia itu kayak yang terlalu responsif, terlalu cepat. Cuman terkadang frame-nya juga agak sedikit banyak, teman-teman, seperti itu. Jadi disarankan di sini gunakan aja settingan yang ultra ya. Nah, di sini saya akan coba settingnya itu dengan menggunakan grafis. Nah, ini aja maksimal ya. Ininya kita coba ringan atau kita coba ekstrim ya, atau maksimal aja lah, maksimal simpan. Nah, ini 60 fps, teman-teman. Ini jauh lebih stabil kalau seperti ini ya. Coba lihat, loncat. Oke. Nah, ini jauh lebih coba efek-efeknya lihat, ini lebih mantapan ini dibanding PUBG Mobile kalau menurut saya. Musuh sini tadi ya. Oke, clear ya, kena. Satu lagi. Oke, sip. Senjata AK nih, mantap nih. Oke, ini ada LMG, pakai aja LMG. Oke, nah di sini saya akan coba bagaimana kalau misalkan kita dengan menggunakan grafis ultra ya. Nah, ini ultra simpan. Coba lihat gimana. Lihat, teman-teman. Mantap. Cuman ya di sini bisa sampai drop di 14 ya. Nah, kita dapat di 30. Ini harusnya 40 fps ya, teman-teman ya. Ini harusnya 40 fps. Cuman ya seperti ini, teman-teman ya. Tuh. Mana tuh tadi musuh? Ini grafisnya gila, ini keren banget. Itu tuh. Nah, kena tuh. Gila, keren banget grafisnya dan juga efek nembaknya tuh mantep ya. Ini lebih baik kita pakai yang ini aja ya. Ini aja settingannya. Biar nggak terlalu gimana gitu. Ya kita harus tahu diri lah ya dengan SOC-nya gitu, teman-teman. Oke. Jadi seperti ini, teman-teman, untuk PUBG ataupun Neostate Mobile ya. Kalau menurut saya masih sangat worth it. Cuman ya memang ini ada sedikit beberapa kendala. Ini bisa dari karena game turbonya, ataupun nanti kita coba aktifkan driver gamenya biar lebih stabil, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, sip. Oke, itu aja, teman-teman ya di sini untuk tes gaming. Langsung nanti kita coba masuk ke dalam kesimpulan ya. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan. Kita coba lihat dulu suhunya barusan setelah main PUBG Neostate di 41,8 derajat Celcius ya. Itu suhunya tadi maraton. Jadi di sini masih tetap adem lah kalau menurut saya untuk suhunya ya di Poco X3 NFC ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita coba lihat dari tadi beberapa game yang sudah saya coba, itu ada terkait kendala beberapa game ya. Memang ada frame dan lain sebagainya, terutama di game Tower of Fantasy itu memang game berat banget, teman-teman. Jadi kita bisa maksimalkan nanti dengan driver game, ataupun kita coba update untuk aplikasi security-nya sekaligus game turbonya dengan versi yang lebih stabil. Kalau menurut saya aplikasi security di versi ini masih belum stabil ya, teman-teman. Versi 6.3.0 ini masih belum stabil. Jadi nanti kita akan coba update ke versi 7.1.0 yang lebih stabil seperti itu. Nah, kemudian di sini kita berbicara masalah baterai. Bang, bagaimana baterainya, boros tidak? Nah, di sini sisa itu baterainya 13%. Ini dari tadi pas pertama kali saya uji tes itu dari 100%. Oke, langsung aja di sini masuk ke bagian setting dan kita coba lihat di bagian baterai. Nah, lihat di sini dari grafis. Dari grafis di sini kelihatan
ada frame drop ya. Nah, ini ada drop parah, di sini juga ada drop parah. Nah, ini ketika mungkin saya tadi coba tes Antutu ataupun tes apa gitu teman-teman ya di sini. Dan juga tadi ada beberapa saya coba memainkan atau nonton TikTok agak lama di sini teman-teman. Kita coba lihat di sini ya. Ini kita untuk SoC layarnya kita mendapatkan di 5 jam 18 menit. Kalau menurut saya sih ini masih hal yang wajar 5 jaman teman-teman. Karena apa? Lihat, ini saya tadi gunakan ini HP-nya itu durability-nya itu bukan durability ya. Jadi hard penggunaan yang hard gitu teman-teman ya. Yang keras karena ini uji tes teman-teman dari tadi pas pertama kali 100%, mulai dari Antutu, Geekbench, 3D Mark, kemudian CPU throttling dan lainnya sampai tes gaming barusan teman-teman ya. Nah, seperti ini mendapatkan 5 jam 18 menit lah, ini masih cukup mantap kalau menurut saya. Kemudian Mobile Legend, kemudian Neostate, TikTok juga di sini ya teman-teman. Kita coba lihat TikTok di sini saya main sekitar berapa menit di sini ya. Ada nggak di sini? Enggak ya teman-teman. 16 menit di sini ya. Enggak, pokoknya tadi agak lama saya ini main teman-teman. Nah, Instagram, Pro Fantasi, Facebook juga agak lama di sini. Nah, ini ya tadi hasil tes CPU, Antutu benchmark ya. Seperti ini 3D Mark dan lainnya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau dilihat kesimpulannya di sini ini masih wajar saja teman-teman, dan di sini saya masih menggunakan mode seimbang. Seperti itu ya untuk di baterainya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi itu aja mungkin teman-teman di video kali ini. Mudah-mudahan di sini ada informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin nanti saya akan coba tes untuk di bagian kameranya nih, si Poco X NFC ini setelah update ke MIUI 13. Ada nggak yang bilang kameranya lebih bagus, videonya lebih stabil? Nanti kita akan coba buktikan di tesnya teman-teman. Oke, seperti itu aja mungkin di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.